Tapi yang menarik memang NU ini ya pasti akan jadi rebutan untuk kalau misalnya jadi seandainya tokoh-tokoh cawapres ini yang dominan di sana NU. Nah sekarang kira-kira visi demokrasi misalnya Pak Sandiaga kayak apa, Pak Saeri kayak apa, Pak Erick kayak apa. Itu dari sisi demokrasi, belum ekonomi misalnya. Kalau dikaitkan syariah, terus apa lagi dan lain. Tadi katakan Kak Ari tadi, di NU gitu loh. Kenapa justru tokoh NU yang kadangkala jelas-jelas legitimit tapi begitu diangkat permukaan di panggung elektoral ini apa pemilih NU-nya itu nggak langsung semuanya terkonek ya? Gitu loh. Iya. Welcome to Tato Politik. Ya, hari ini teman saya request khusus menjadi narasumber karena dia sudah bosan menjadi host. Dia merasa semakin tumpul dan tidak berkontribusi bagi kehidupan demokrasi dan ruang publik. Maka saya hari ini menjadi host sendirian. Dan sudah ada narasumber saya Ari Putra dari Sumatera Barat yang kami impor sejak 16 tahun lalu dari Bukit Tinggi. Dan yang berikutnya opening Anda menghina-hina ini, kalau narasumber beneran Anda puji-puji setinggi langit. Coba puji-puji. Lu bener coba. Dong. Lu siapa yang datang sini? The one and only, the irreplaceable. Itu Rocky Gerung, Bos. Gak adil ya. Iya, adil lu emang. Gak boleh gitu nih. Iya. Oke. Narasumber pertama adalah orang yang berkontribusi bagi demokrasi dan ruang publik yang sangat ideal, ya kan? Ingin menyumbang pikirannya karena capek jadi host. Masih aja. Masih aja. Oke. Udahlah. Ya udah, Ari Putra. Udah lama dia ini. Dan Nyarwi Ahmad yang lagi terkenal di UGM. Nah, nih. Gimana? Pertanyaan ke narasumber pertama dulu. Gimana, Ri? Yang kedua dulu dong. Gimana sih lu udah ngatur cara gua opening, ngatur cara gua menanya, ya kan? Ya udah, apa? Gimana? Pertanyaannya apa? Ya, pertanyaan pertama ini lu aja nanya belum, udah atur-atur gua. Iya, gimana nih? Ini keributan gak jelas ini. Mari. Ayo. Calon wakil presiden nih katanya udah kaplingnya orang NU lah. Paling tidak ada 2 NU baru. Gak tahu NU baru apa NU lama ya. Pokoknya sudah menjadi hijau lah ya. Satu udah masuk P3 Sandiaga Uno yang disorongkan P3 ke Ganjar. Satu lagi Erick Thohir yang juga sudah disorongkan ke Ganjar lewat PAN. Dan katanya juga disorongkan ke Prabowo. Dan kabarnya Pak Erick ini juga selain membawa warna NU struktural karena menjadi bagian dari NU beberapa waktu belakangan, juga salah satu favoritnya Pak Jokowi. Karena kan orang pengen berebut nih dukungan Pak Jokowi. Ya, gimana nih menurut lo? Iya, ini temanya sebenarnya ini tema Pilpres kita, cawapresnya tuh Crazy Rich Politician. Bukan hijau aja ya? Iya, Crazy Rich Politician yang diperhalus dengan warna hijau. Iya kan? Yang diperhalus dengan sebenarnya butuhnya Crazy Rich, tapi secara sosiologis butuhnya hijau agar tampak lebih bermartabat aja. Iya kan? Jadi kalau hijau, orang itu orang yang berakhlak mulia, orang yang memiliki basis keagamaan, orang yang memiliki. Jadi hijau ini menjadi alasan yang diada-adakan gitu. Jadi pada esensinya saya melihat bahwa pertarungan ini ya yang nama-nama di top of the list itu adalah Crazy Rich Politician. Ini yang menggunakan atribusi-atribusi lain gitu. Kalau misalnya atribusi yang dibutuhkan itu bukan hijau, ya mereka juga bisa jadi bukan hijau. Kalau yang dibutuhkan atribusinya pink, mereka bisa jadi pink. Mereka bisa jadi warna-warna lain kan, karena memang sebagai Crazy Rich Politician ya kapitalnya ya di rich-nya itu, ya kan, bukan di crazy-nya sebenarnya. Ya kan. Gitu. Ya kebetulan ada green-nya gitu kan. Ada green-nya, Crazy Rich Politician yang
Kalau temanya lagi green, dia cat green. Ya, tapi lu lihat memang awan cuacanya memang cuaca green ya. Ya karena ini pola yang berulang aja. Karena sebelumnya kan Keyakinan yang dipercaya Pak aja. Jokowi 2 kali pakai warna hijau, senior kan. Iya, oh Pak JK juga hijau ya. Iya benar. Baik itu hijau NU, sorry Mas, sebagai tuan rumah saya walaupun narasumber saya tetap. Lanjut kan. Ya kan? Walaupun Pak JK itu hijaunya NU juga bisa, Dewan Masjid Indonesia bisa, HMI bisa. Iya. Itu hijau-hijau agak hitam kalau HMI kan. Hijau hitam apa ya? Green. Hijaunya lebih tebal. Ya, karena memang algoritma politik di Indonesia kan DNA politik kita antara Islam dan demokrasi. Kalau kita lihat ya, Islam dan nasionalis. Islam dan nasionalisme gitu. Jadi ini perdebatan panjang dalam konstruksi kita bernegara. Kalau kita lihat dalam perdebatan konstituante gitu tahun 50-an dulu, itu perdebatannya itu antara hijau dan nasionalis sekuler gitu. Piagam Jakarta juga. Piagam Jakarta juga hijau. Jadi BPUPK ya, sejak BPUPK. jadi Islam ini menjadi warna yang tidak bisa lepas dari atribut yang tidak bisa lepas dari politik. Bahkan Pak Prabowo yang di 2019 menggunakan hijau juga, double hijaunya. Tentara sama apa namanya kelompok Islam gitu kan, Islamis ya, walaupun hijau dalam artian yang elektoral teruji menang 2 kali itu hijaunya NU. Iya kan, hijaunya Islamis di Jakarta mungkin bisa menang, tapi di nasional belum teruji, paling tidak dalam sepanjang masa pemilu langsung belum teruji hijau non NU. Ya, hijau ada nggak ya? Nggak ada. Hijau non NU tuh belum ada. Dan pemilu langsung ya? Nggak ada. Iya, pemilu langsung kan 2004. Iya, nggak ada. Hijau non NU nggak ada. Jadi dulu pemilu iya sih benar. Calon presiden 99 pernah sempat ada Prof Yusril kan, Mas Yumi kan. Cuma kan di saat-saat terakhir mundur katanya. Ya, tetap yang menang Gus Dur. Nah, kan di MPR pun yang menang Gus Dur gitu. Betul. Nah, hijau ini memang nasibnya itu bukan nasibnya. Secara politik elektoral terutama di pemilihan langsung, memang nasibnya ini ada di nomor 2 gitu, Mas. Sebenarnya bukan sekedar nasibnya di nomor 2, Bu. Kalau kita lihat, diinginkannya apa betul. gimana? Begini, ini kan kita harus lihat lagi ya konsensus nasional ya dari Founding Father itu kan itu kasusnya kayak Piagam Jakarta ya. Kita kan mayority ya Muslim, tetapi kemudian kearifan Founding Father itu kemudian kan menjadikan jangan jadikan Islam itu sebagai simbol politik di paling depan kan gitu. Maka Piagam Jakarta kan kemudian direvisi kan konsensus ya, artinya tidak ada istilahnya menjalankan syariat Islam padahal mayoritas Muslim. Nah, tapi ini juga masyarakat Islam bertransformasi kan. Kalau kita lihat mayoritas tuh, memang mayoritas itu kan cenderungnya elitnya itu hanya seberapa kan, nggak banyak. Mayoritas justru menengah bawah kan gitu. Sebagai menengah bawah itu menjadi pasar elektoral yang paling luas. Nah, ini juga berkembang seiring dengan kegagalan Partai Islam gitu ya, untuk kemudian menjadi daya ikat ideologis. Karena Islamisasi yang terjadi pasca 90-an ke bawah sampai sekarang ya, itu Islamisasi kultural bukan Islamisasi politik. Makanya kan kita tidak pernah ketemu tuh partai Islam yang mayoritas, selain partai Islamnya jumlahnya banyak. Ya kan? Tapi tetapi jangan lupa balik lagi, mayoritas kultural Islam itu powernya masih luar biasa. Nah, di situ kebetulan ketemu NU mayoritas juga. Di data survei juga 49-50% lebih gitu ya. Meskipun aspirasi politik orang NU macam-macam. Iya, belum tentu 100% ke partai hijau juga kan? Iya, tetapi begitu kalau kita bicara kontestasi Pilpres, itu kan bicara tokoh dan kekuatan simbolik hijau dan kombinasinya itu menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Makanya itu Bud, sebenarnya kalau kita ngomong ya, ini bahasanya agak marketing dan ekonomi politik ya. Partai Islam itu boleh dibilang selama pasca reformasi, bahkan masa Orde Baru juga, itu mengalami devaluasi. Nilainya itu relatif menurun, hanya pelengkap. Makanya dulu pelengkap kan zaman Pak Harto. Nah sekarang betul masih mengalami devaluasi, tetapi dalam arti tokoh-tokoh yang menjadi simbol Islam itu mengalami valuasi yang tinggi. Kenaikan valuasi gitu loh.
Dan ini secara kebetulan juga ya Ri ya. Yang nama-nama yang muncul itu boleh dibilang pengusaha ya, yang kemudian memang sudah terbukti jago soal membaca perubahan saham-saham. Nah termasuk sekarang saham politik gitu loh. Kalau bahasa Ari crazy rich itu. Iya crazy rich democracy memang gitu loh. Tapi memang juga ada plus minusnya ya. Sisi lain plusnya Partai Islam juga diuntungkan kan kalau dalam marketing politik itu lebih mudah sebenarnya partai yang punya simbolisasi atau terikat dengan NU itu untuk menarik investor. Kira-kira gitu. Orang yang juga ini juga bukan berarti investor itu tidak ikhlas ya. Belum tentu, mereka juga bisa juga ikhlas. Kita harus positive thinking juga gitu loh. Pengen membesarkan Partai Islam, pengen berkontribusi, kira-kira gitu. Tapi sekaligus juga bisa menaikkan valuasi nilai Partai Islam itu sendiri karena ternyata dikelola oleh tokoh-tokoh tradisional tuh yang selama ini aktivis partai itu elektabilitasnya kan juga kurang greget gitu loh. Coba fund manager sekarang nih kan yang mengelola kan misalnya ya. Dan itu investment bankers gitu ya. Iya, itu kan terjadi di banyak partai Islam sebelumnya. Banyak tokoh pengusaha juga masuk. Dulu ada Pak Rusdi Kirana di PKB gitu kan. Juga ini banyak yang seperti itu juga. Dan banyak juga Jan Farid, betul. Tapi ya. kita harus ingat di masa Orde Baru itu banyak juga tokoh-tokoh Islam yang bahkan di masa 55 itu saudagar juga. Jadi kita harus menariknya ke dalam era di mana SI, Sarekat Islam. Jadi kalau kita ngomong kekuatan politik Islam itu salah satunya juga ada basis ekonominya. Cuma kan selama transisi dari periode 55 sampai ke sini itu kan terjadi keterputusan tuh antara para saudagar gitu yang punya ini dengan politisi. Nah hanya beberapa saja seperti misalnya Pak JK yang juga dianggap sebagai tokoh Islam sekaligus pasti peduli pada kepemimpinan organisasi dan termasuk Partai Islam. Beberapa Muslim juga entrepreneur ya. Ya seperti itu dan generasinya berubah ke Muslim entrepreneur seperti itu. Nah gitu. ini satu hal yang agak menarik ketika Mas Charwi bilang wah ini semua ini membutuhkan, tadi Ari bilang kan semua akhirnya butuh crazy rich karena logistiknya di situ. Tapi karena cuaca politiknya memang tradisinya kita harus ada hijaunya, ya dihijaukan gitu kemudian. Nah, Mas Nyarwi punya istilah menarik nih. NU natural dan NU naturalisasi. NU rebuisasi ini ya. Iya, gimana Mas Nyarwi? Anda ngelihatnya fenomena ini gimana? Ya dua-duanya ya NU juga. Karena NU itu kan memang kecenderungannya bisa hegemonik secara kultural, Bud. Jadi kira-kira nilai-nilai NU-nya itu bisa tersambung ke banyak hal, bisa kemudian mudah diterima ke berbagai sisi. Nah, termasuk orang-orang yang mungkin tidak secara konsisten besar di lingkungan pesantren, tapi bisa hidup di perkotaan atau bahkan pindah-pindah dalam berbagai tradisi budaya, bahkan sekolah di luar negeri sekalipun. Itu ada value yang mudah mengikat juga atau mudah diterima. Misalnya, ya, titik temunya itu di mana? Ya pluralisme, contohnya menghargai keberagaman, gitu kan. Bahkan di NU misalnya tradisi beragamanya menghargai budaya-budaya lokal, gitu kan. Tetapi tanpa harus kemudian tanpa harus melupakan visi-visi besar, misalnya bicara soal membangun fondasi kebangsaan yang baik, yang kokoh seperti itu. Nah, tetapi balik lagi ya Bud ya, ini soal NU natural sama dulu kan NU kultural sama NU struktural. Kemudian ada NU tradisional sama post tradisional. Banyak dulu istilah. Tapi yang paling baru nih itu fenomena keorganisasian dan fenomena dinamika di organisasi lingkungan NU. Tapi saya lihat kalau sekarang kan karena fenomena transformasi politik tokoh-tokoh juga yang kemudian mau tidak mau atau merasa butuh atau bahkan pengen ikut membesarkan NU. Dan di sini NU sebenarnya makin bukan hanya modern tapi sudah relatif ultra modern sebenarnya. Kenapa? Karena ternyata terbukti adaptif kan. Baik yang NU natural juga bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan NU yang naturalisasi itu juga hal-hal yang biasa gitu. Karena kalau kita lihat kan itu berabad-abad dan bertahun-tahun dari dulu kan juga banyak yang mengalami naturalisasi. Tetapi karena ini fenomena tokoh politik, maka kemudian naturalisasi dan natural ini akan menjadi isu yang menarik. Nah, kira-kira daya tariknya seberapa kuat nih secara elektoral kan gitu. Apa jangan-jangan demokratisasi tadi ya, demokratisasi hijau ini, demokratisasi NU ini atau ulama gitu lah atau apapun ya, itu seiring sejalan dengan seleb-seleb ini kan banyak ustadz seleb, banyak katanya kan
nggak ngerti kitab kuning tapi tiba-tiba jadi penceramah segala macam. Tapi gini loh. Di politik ada kaitannya nggak? Gua ngelihat begini ya, nggak ada masalah dengan naturalisasi. Lihat pemain bola tim nasional misalnya, iya kan, pemain naturalisasi ya ternyata kita nggak bisa ragukan juga kemerah putihannya, ternyata kontribusinya mungkin juga lebih merah putih gitu, nggak ada problem gitu. Ya problemnya sekarang adalah ketika dia udah dinaturalisasi, dia mengkampanye ide-ide hijau ini apa enggak? Iya, Ini betul. problem utama. Ini misalnya, Konsisten nggak? misalnya begini. Atau cuma pakai baju aja gitu ya? Nih, misalnya kita lihat contoh kasus misalnya Pak Din Samsudin gitu misalnya. Iya. Beliau kita tahu, lu tahu Pak Din sebagai apa? Muhammadiyah. Ketua Muhammadiyah. Iya. Kan? Dulu Ibnu. Dulu NU. Oh, NU. 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 NU Pak Din. Karena apa? Karena memang Pak Din yang ketika itu adalah Orang seorang NTB kan Ria? NTB scholar ya, dia kuliah di UIN Jakarta dan melewati tradisi pendidikan yang lebih dekat dengan Muhammadiyah, karena tradisi pendidikan Muhammadiyah, tradisi pendidikan Belanda ketika itu gitu dianggapnya. Iya. Bukan pesantren yang langgar, yang mana nyantri satu persatu ke kiainya, ketika kiainya meninggal maka pesantrennya bisa bubar. Itu banyak kejadian gitu. Nah, Pak Din itu orang yang NU, yang tumbuh NU tapi menjalani tradisi pendidikan modern, bahkan menjadi salah satu profesor di UIN sampai sekarang kan, dan beliau lulus dari UC Davis kalau UC mana? McGill juga kan? Ya di ini di Chicago juga, California. Ya, IAIN itu berarti dulu tradisi zaman Orde Baru itu tradisinya lebih dekat dengan tradisi scholarnya Muhammadiyah. ya karena sekolah modern itu kemungkinan Muhammadiyah. Kemungkinan Meskipun besar. itu dikelola oleh Kementerian Agama Iya, yang dan banyak orang NU-nya. base NU-nya Banyak kuat. orang NU-nya. Tapi kan Muhammadiyah itu tradisi ya itu kan udah bertemu tuh. Iya. Ya, tapi Komprominya di situ lah komprominya ya. di situ. Nah, tapi poin gua adalah mengatakan bahwa Pak Din adalah orang yang lahir dan dibesarkan dalam tradisi NU dan tumbuh menjadi tokoh Muhammadiyah, ya kan? Iya. Dan Tokoh kemudian sentral, ya. mengkampen ide-ide Muhammadiyah yang pluralis gitu. Akhirnya kemudian Ide-ide dia bisa manunggaling dan match Betul. gitu ya, Ria. Ide-ide Muhammadiyah yang progresif gitu. Ya. Mengkampen itu gitu. Dan nah, inilah yang gua nggak lihat dari tokoh-tokoh yang dihijaukan ini. Iya. Apa Tokoh-tokoh Iya. naturalisasi ini. Pak Erick Thohir oke, kita terima sebagai SC Arlah 1 abad NU yang di Sidoarjo, oke. Pak Sandi sekarang di sini juga bilang namanya Sandiaga Uno untuk NO katanya kan, iya kan. Tapi kita nggak lihat nilai-nilai kenahdinan apa yang mereka campaign. Bukan sekedar keislaman ya, tapi kenahdinan secara Lebih spesifik spesifik ya. lagi karena Iya. dia memilih hijau yang menang ini kan. Iya. Pertanyaan hari ini apa Bud? Itu menurut saya justru pertanyaan yang substansial kalau mereka benar-benar masuk di bursa cawapres. Kenapa? Karena kalau mereka sendiri tidak bisa membangun narasi dirinya dan ke-NU-nya, itu menurut saya akan sulit untuk bisa lebih mudah diterima. Ya. Sebenarnya kalau kita anggap manapun ya, entah itu basisnya NU natural, setengah natural atau naturalisasi bahkan gitu ya. Kalau kita buat grade lah ya kira-kira. Natural itu gimana? Iya kira-kira ibaratnya skala itulah Bud ya. Ini ada skala yang ini, ada skala ini kan gitu. Dari skala yang paling ujung sini itu sangat natural gitu sampai ini. Nah, itu menurut saya tidak ada masalah kalau misalnya misalnya Sandiaga maupun Pak Erick itu dia mampu menempatkan dirinya menjadi bagian dari narasi besar NU dan menawarkan visi dan narasinya. Kenapa? Karena secara elektoral masyarakat NU juga perlu terkonek secara emosional. Dinamisasi. Kalau kata Gus Dur kan dulu itu Ya, dinamisasi. dinamisasi. Kan? Ya. Tapi yang menarik memang NU ini ya pasti akan jadi rebutan untuk kalau misalnya jadi seandainya tokoh-tokoh cawapres ini yang dominan di sana NU. Kalau hanya salah satu mungkin peristiwanya ya seperti yang sudah lewat 2019. Tapi kan ini pernah terjadi di 2019 sebenarnya Mas. Ingat nggak Ketua Umum PKS waktu itu Presiden PKS Pak Sohibul Iman. MSI mengatakan bahwa Sandi ini adalah santri post Islamisme. Iya kan? Iya. Iya, Ada label baru lagi ada ya. label baru Ada lagi. legitimasi baru lagi ya. Dan repot banget kan lu harus mencari label kayak begitu. Keislamannya ditempelkan di situ ya. Betul. Dan lu nggak tahu apa substansinya gitu. KNU-annya apa gitu kan. Post Islamisme. Apa gitu. Gua sampai hari ini gua nggak pernah dengar
gagasan Pak Erick Thohir misalnya bicara soal dalam mazhab Syafi'i gitu misalnya kan, bisnis tuh seperti apa gitu, ya membangun ekonomi kerakyatan tuh seperti apa Imam Syafi'i mengatakan gitu misalnya kan, ya paling enggak kan beliau bisa diskusi itu dengan banyak kiai-kiai khos NU yang top-top gitu kan, pasti udah menguasai itu dan beliau menangkap ide itu dan kemudian ide itu muncul dalam spirit bernegaranya gitu. Nah itu yang nggak kita lihat bahkan dari Bang Sandi misalnya. Nahdiyin tourism itu apa? Misalnya kayak wisata ziarah kubur. Misalnya Bang Sandi sempat ngomong itu kan, tapi sempat kan Bang Sandi dan itu itu. contoh yang ide sebenarnya nyambung dengan basis cara berpikir mayoritas elektoral NU, pemilih NU tuh. Tapi kan nggak dilanjutin. Betul. Cuma sekali aja. Yang lebih NU itu sebenarnya Pak Ahok. Dia revitalisasi masjid luar Batang apa misalnya gitu kan, apa wisata religi kan dibagusin sehingga ekonomi umatnya di sekitar situ juga ikut naik. Tapi kan Pak Ahok gak mungkin ngaku NU kan gitu makanya. kan. Maksudnya secara substansi kalau tapi kalau ngomong-ngomong yang lebih NU malah orang value gitu. value NU itu bahkan bisa dimasuki oleh tokoh-tokoh atau dijalankan non muslim. Makanya di NU kan sering kita dengar tuh guyon NU cabang Katolik, NU cabang ini gitu ya. Cabang Pak Kristen. Kapolri kan waktu pidato di Harla NU ya saya NU cabang Kristen. Cabang Kristen, cabang apa kan gitu. Nah, ya menurut saya memang dinamika pemilih NU ini kan pemilih yang katakanlah kalau misalnya yang dari data survei 50% itu kan luar biasa, Bud. Luar biasa. Nah, tapi tetap saja kalau misalnya para cawapres yang muncul itu tidak bisa mendiferensiasikan dirinya dengan warna visi ke-NU-nya, karena di NU juga sangat plural juga, perdebatannya banyak. Dari berbagai aliran itu selalu bahkan biasa Habib Rizik aja didiskusikan. kan NU kan. Ya, dan NU yang punya aspirasi politik lebih cenderung ke merah juga banyak juga. Banyak, iya kan? Banyak. Kuning. Kuning lebih-lebih kan ya. Tapi yang menarik ini yang membedakan, kalau dulu itu kan di masa Gus Dur, di masa Orde Baru gitu ya. NU itu kan ditarik-tarik, ingat nggak di masa Kitoh ketika Gus Dur bilang Kitoh itu kan dia tidak mau NU ini katakanlah diambil oleh Golkar atau apa misalnya, dia juga pengen tidak hanya di P3 misalnya zaman itu, sehingga bisa kemana-mana termasuk ke Golkar. Nah di sini ini kan partai waktu itu yang paling dominan menarik-narik simbolisasi NU, sehingga banyak tokoh NU yang kemudian juga representasi itu diambil, kayak almarhum Mas Slamet Effendi Yusuf gitu ya, representasi Golkar. Dari ini. Terus ada lagi Nusron Wahid. Iya, Mas Nusron Wahid sekarang di Golkar. Dulu ada Mas Saifullah Yusuf dulu sempat di PDIP pindah ke PKB dan seterusnya. Nah, ini kan partai yang ini. Nah, sekarang enggak. Sekarang justru tokoh yang dalam bursa capres, bukan representasi NU lagi di sekedar di partai ya. Dan makanya itu kalau kita ngomong balik lagi, Pilpres ini kan nggak seruput kalau nggak mendiskusikan soal visi kenegaraan, visi kebangsaan dan demokrasi itu sendiri. Ya, tentu masih ingat ya zaman dulu itu ketika NU versus Muhammadiyah dalam berdemokrasinya, itu kan sempat ada itu diskursus itu. Jadi kira-kira kalau Gus Dur itu demokrasi harus bawah. Demokratisasi dari bawah gitu. Amin Rais gitu ya, simbolisasi di masa itu demokratisasi dari atas atau tengah. Jadi nah ini kebetulan ketemu dua-duanya ngepung Orde Baru tuh. Dan dua-duanya meminta Pak Harto mundur kan gitu. Tapi itu harus demokratisasi dari berbagai sisi, yang warna hijau itu mewarnai di sana sebenarnya. Nah, sekarang kira-kira visi demokrasi misalnya Pak Sandiaga kayak apa, Pak Saeri kayak apa, Pak Eri kayak apa. Itu dari sisi demokrasi, belum ekonomi misalnya. Kalau dikaitkan syariah, terus apa lagi dan lain. Tadi katakan Kak Ari tadi. Saya kira narasi itu harus dibangun tuh, sehingga orang-orang NU itu sendiri merasa paham. Kira-kira harus punya alasan. Dulu kan sering dipakai tuh simbolisasi. Kenapa harus milih Golkar? Kenapa harus milih P3? PKB kalau pasca reformasi ya. Kemudian PKNU bahkan. Apalagi partai NU kan banyak dulu. Ya, sama dengan Muhammadiyah juga partainya ada beberapa dulu misalnya. Nah, itu juga dibangun narasi-narasi untuk milih partai. Nah, sekarang saya kira capres itu juga harus punya narasi-narasi juga. Apa jangan-jangan sekarang itu politisi itu lebih mudah karena mungkin ya kita lihat aspirasi politiknya masyarakat tidak terlalu kental seperti dulu terkait dengan ideologi. Sehingga ya udah melabeli diri itu cara paling mudah, karena sisanya bisa transaksional, bisa main TikTok, bisa main apa yang mungkin nggak ada dalam formula lama. Pak Erick itu ketua masyarakat ekonomi syariah loh. Betul. Tapi gitu kan. Saya nggak pernah dengar gagasan ekonomi syariahnya Pak Erick sampai hari ini gitu. Itu terus terang aja gitu.
Ya Tapi kalau kalau cuma Sandi kita- ada nggak kira-kira? Hah? Sandi. Sandi wisata Oke. halal masih Halal oke itu ya? lah, dia Ya. masih jualan itu ya kalau Bang Sandi ya. Nah kalau Pak Erik saya belum pernah dengar karena mungkin kurang Yang khas NU ya maksud ya lo? khas NU banget. Kepesantrenan gitu Nggak, kita dari ya. nggak pernah dengar, nggak pernah, mungkin saya luput ya. Nah gitu. Nah Iya. tapi ini menarik nih soal tema-tema ideologis dan yang sifatnya values itu apakah masih relevan untuk kita Iya. bicarakan ketimbang menempelkan diri dengan atribusi dari organisasi-organisasi. Termasuk publik sendiri masih peduli nggak Ri dengan Tapi- substansinya, tapi bukan gini. hanya label gitu. Tapi gini ya, Mas Nusron Wahid misalnya, kalau kita lihat walaupun luarnya kuning, kalau di black itu kan dalamnya hijau. Hijau kental. Hijau kental. Hijau gitu. banget itu. Iya kan? Nah, itu tuh gini, di era hari ini ketika medium komunikasi sudah sangat berubah gitu ya. Orang malah kita akan sangat mudah untuk ngecek orang ini beneran NU atau enggak. Iya kan? Kalau medium udah Oh, berubah. verifikasinya bisa langsung Lebih mudah. ini ya, apa kita ada Lebih mudah. komparasi-komparasinya Iya, ya. lebih gampang Iya, iya, untuk iya. ngecek orang ke NU-annya dibanding dulu gitu. Misalnya ya, Tarik. kalau dulu ini gua ngutip riset nih, Mizner itu ngutip ketika SBY maju di Pilpres 2004 itu ketua PBNU bersama Bu Mega, Ya, iya kan? Pak Hashim ya. Pak Hashim jadi wakilnya Bu Mega. Tapi ketika survei-survei ketika itu yang belum familiar, makanya kemarin gua ngejokes ketemu Bang Jansen, Pak SBY itu adalah bapak survei nasional gitu. Gara-gara Pak SBY percaya survei, makanya semua politician Ikut survei percaya ya. ketika itu. Kalau enggak mungkin kita masih lebih percaya dukun daripada survei. Itu Kalau nggak sohi itu quick count-nya Iya, waktu itu ya. betul, itu jasanya Pak Bang SBY. BDJ, Itu jasanya Pak SBY membuat kita percaya quick count gitu ya. Membuat kita percaya soal angka-angka statistik gitu. Dan ketika itu ditemukan bahwa pemilih NU ya itu cenderung memiliki behavior, punya preferensi terhadap Pak SBY. Ketika Nggak itu. nyambung ya. Ketika itu. Nah, Artinya hijau pemilih tradisional NU belum tentu memilih orang yang punya kedekatan dan keikatan yang sama Ikatannya. gitu Iya, ya latar betul. belakangnya ya. nah itu yang ditemukan dari risetnya Mizner. Nah, ini Tapi politik kita masih sangat apa ya? Bukan kamu bilang primitif ya, apa ya? Ya sangat mudah gitu. sangat individual iya. karena ini konsekuensi dari pemilihan langsung kan. Nah, kita tarik ke belakang lagi ketika Orde Baru. Pemilihan itu sangat tergantung kepada keorganisasian. Makanya Karang Taruna, ABRI masuk desa, segala macam itu basisnya adalah kekuatan keorganisasian di Orde Baru. Kalau Orde Lama mundur lagi itu soal diskursus ideologis. Siapa yang paling Marxian, siapa yang paling liberal, siapa yang paling nasionalis ketika itu, karena konteksnya waktu itu baru the formation of state gitu ya. Jadi ada perubahan perilaku orang ketika di masa-masa masing-masing masa itu. Kalau kita mengutip salah satu sosiolog itu Manuel Castle itu mengatakan bahwa ini sangat tergantung dari medium of communication-nya apa gitu, sehingga behavior politiknya sangat menentukan itu gitu. Nah, dalam dunia digital dalam sekarang, dunia digital hari ini medium komunikasinya lebih terbuka, lebih digital. Orang NU itu kan juga nonton YouTube gitu loh. Ya, iya. Ya, orang NU juga punya medsos, orang NU juga ngerti fact check ini ya. iya, ngerti fact check. Lu lihat di survei-survei dia. Kan ada istilah apa viral ya? Viral. Bukan Kalau viral tapi viral Muhammadiyah. Muhammadiyah viral ya. Iya, kalau NU apa viral ya? Lu coba lihat di berbagai macam survei, Din. Ya. Ustadz yang paling dijadikan referensi itu siapa? Gus Baha. Bukan. Bukan. Abdul Somad, Bos. Oh, sama. Karena apa? Karena dia adaptif, agile dengan the medium of communication-nya. Iya. Nah, akhirnya ya ketika orang Pada masa televisi Agim misalnya. Agim gitu. Pada masa radio siapa? Ustadz Zainuddin MZ ya. Jainuddin Tiap MZ. pagi itu kita dengar. Beda. Karena kayak di Pilpres Amerika kan Nixon itu ketika radio kan, ya kan? Kennedy televisi. TV gitu misalnya.
Nah, Obama udah medsos. udah medsos. Nah, balik lagi. Hari ini tuh ketika lu klaim NU, orang sangat mudah matahinnya apa? Apa lu pernah nyantri sama kiai mana? Iya Kitab kan? kuning apa lu Kitab kuasai? kuning apa? Lu pernah berbicara soal gagasan apa? Ya kan? Gus Dur kenapa ngomong gagasan modern? Udah selesai. Karena basisnya pesantren. Makanya ketika dia bicara soal dinamisasi, pribumisasi pesantren, and so on itu gagasan dia, Islamku Islammu Islam kita itu ya dianggap progresif sehingga apa? Sehingga sebagai tokoh Islam, orang yang dibesarkan di dalam kultur Islam, Gus Dur mendapatkan audiens sekuler gitu. Iya. Karena dia bisa bicara soal novelnya Jean-Paul Sartre gitu misalnya, Dia bisa atau bicara Dan di masa bola. betul di masa-masa itu juga anak-anak muda NU yang lahir dari ini Iya. juga lagi kegandrungan ya Dengan dengan wacana-wacana dan filsafat, filsafat modern Yang juga. di luar tradisi pesantren mereka ya. Iya. Baru keluar dari kampung, keluar pesantren, Nah, kuliah dan iya. seterusnya. Kenapa Dan itu kita- generasi 90-an luar biasa itu. Kenapa- Sulil ya, Fajrul Iya. Falah ya. Iya. Kenapa kita nggak berpikir sebaliknya, Mas Nyarwi? Yang basis pendidikannya modern kayak Bang Sandi dan Pak Erick Thohir harus mendalami gagasan-gagasan, pikiran-pikiran kepesantrenan dan gagasan keislaman gitu. Mentradisionalisasi Iya. global economics Iya, betul. apa itu ya, network gitu ya. Betul. Nah, pada akhirnya menurut gua nih pada akhirnya NU ini akan sangat ditentukan oleh bagaimana orang ini bernarasi, bagaimana orang ini mampu memainkan simbol-simbol ke-NU-an. Iya. Gue yakin Pak Jokowi tanpa wakil NU pun gue rasa pemilihnya di kalangan NU juga banyak gitu. Iya, iya. Tapi untuk mengunci keorganisasian dia butuh garansi, butuh insurance. Nah, NU ini semacam insurance buat Pak Jokowi gitu. Ya kalau kata teman-teman kita misalnya ya orang kita Gus Romzi gitu segala macam, dia cerita pengalaman 2019 sebagai aktivis muda NU yang memang punya karir di keorganisasian, dia dengan sangat punya legitimasi. Pilih Kiai Maruf lah karena itu Kiai kita. Jadi ada bahasa yang ada bahasa yang dengan mudah untuk bisa diterima. Nah, yang gua agak bingung ya melihat orang-orang yang berebut hijau ini, Pak Erick Thohir dan Bang Sandi ini, sorry ini omongan gua kritik semua hari ini gitu ya. Iya, karena Yang terlalu gampang aja kan. Ya, beliau itu menggunakan NU bukan sebagai insurance, tapi sebagai atribut gitu loh. Tapi ini kritik juga menurutku ya terhadap organisasi-organisasi yang sebenarnya punya hak untuk memberikan insurance itu. Nah, insurance-nya diberikan dengan terlalu mudah mungkin ya Tapi begini juga, Bud. kepada orang-orang yang belum Begini, punya tradisi. Katakanlah gitu. gini, kenapa Dia lebih kejam lagi ngomongannya. Lebih narsum dia daripada gua. ini biar aku men-spin dari host ke narsum ya. Iya. Jadi atau kebalik. Jadi gini, Bud. Saya kira juga kenapa misalnya sekarang yang nama-nama yang katakanlah visible atau meningkat popularitasnya di survei dan dibicarakan orang itu yang sering dianggap NU naturalisasi lah, katakanlah gitu, bukan sepenuhnya natural, walaupun dicari narasi naturalnya juga tetap ketemu. Tetapi ini juga menurut saya ini bagian dari semangat Ketua Umum PBNU kan, tidak ingin NU itu ditarik-tarik ke tengah dalam bursa pilpres kan gitu, sehingga yang memang nama bergulir kira-kira nama yang bukan selama ini ada di jantung organisasi NU. Gimana kan gitu. Anda GP Ansor udah punya postulat kandidat calon wakil presiden yang disorongkan kok. Iya, tetapi Misalnya. PBNU kan selalu secara formal mengatakan tidak cawe-cawe dalam iya, pilpres kan gitu. Nah, itu lebih aneh Itu lagi untuk, Mas untuk Narwi. menjaga NU-nya secara komunitas gitu. Tapi kan dibiarkan Mas. orang-orang yang dapat insurance itu kan. Tapi menurut saya itu lebih aneh lagi. Karena Udah Anehnya tahu organisasi ini maunya netral tapi masih tetap ditarik-tarik kan. Iya. Masih tepat dia mau ngambil label masih mau. udah gitu. jelas bahwa Orangnya udah stand kalau dia netral. stempel ini akan dipakai, dia kasih juga stempel ini kan. Artinya ya nggak tahu ya, mungkin Ini ada pertimbangan menurut lain. gua salah yang ini juga. Bukan, kalau salah kandidatnya. Ya berkali-kali Pak Kiai Yahya Stakuf mengatakan bahwa kita tidak akan ikut-ikut, kita tidak akan mencalonkan kader kan berkali-kali kan ngomong itu kan. Iya kan?
udah berkali-kali ngomong itu. Udah tahu orang berkali-kali ngomong itu, kenapa lu masih maksa untuk ngambil simbol hijau itu? Artinya kan Ya, politik Indonesia formulanya itu. iya, artinya kan Bahkan semua yakin kan, Iya, kita makanya. at least ya, Iya, pemegang kartu Bos. boarding pass ini yakin dengan formula itu, makanya formula gua- semangka gua kan. nggak terlalu yakin orang NU selugu itu. Exactly. Iya kan? Dengan cara kayak begitu. Kalau kata Bang Iya Julpan kan? bisa kena tipu-tipu Aceh. Iya, nggak mungkin selugu itu orang NU dengan sekedar menjadi ketua panitia dan nggak pernah punya tradisi dan nggak pernah campaign gagasan ke NU-an. Mungkin Budi Adiputro lebih banyak campaign gagasan ke NU-an daripada cawapres. Santri Gus Dur gue dulu. Iya kan? Ada foto lo sama Gus Dur kan? Iya, gue tiap minggu dulu ikut pengajian Omongan di lu Kongko. pas ketemu Gus Dur. Jangan dong. Gak apa-apa, nanti kita tit aja. Oh, tit ya. Iya, tit aja. Mas Jarwi tit, belum tit. dengar ya. Jadi Tit saya aja. ketemu, saya Yang menemani- nama-nama lu tit ya. Iya. Ini penting nih Jong. saya saya di Natal 2008, hari Natal 25 Desember 2008 saya menemani Wimar Witular berkunjung ke tempatnya Gus Dur di Ciganjur. Gus Dur waktu itu nggak ada orang di situ, nggak ada tamu. Gus Dur sendiri lagi tidur dengar audiobook gitu ya di karpet ya di ruang tamunya. Kita datang, saya berdua sama Wimar dan pas pampres membangunkan Gus Dur. Gus, ada Pak Wimar. Oh, bagus. Gus Dur. Oh iya. Tidur nih dari yang ngorok gitu, terus beliau bangun melepas headsetnya. Wim, apa kabar gitu. Oh baik Gus, sehat ya. Ini baru baru melek Gus Dur. Kamu tahu bedanya apa? Kaget kan? Apa Gus? Iya, lu baru bayar dulu baru kata gitu. Itu lu tit enggak ya? Dark jokes itu. Dark. Soalnya saksi-saksinya udah nggak bisa Iya, dikonfirmasi. dua-duanya udah hilang. Dia orang satu-satunya yang hidup di situ, Bos. Di antara mereka. Ini ibarat tadi itu ya, yang kencing di ladang tebu katanya. Iya. Iya nggak bisa dikonfirmasi. Cerita orang dalam. Cerita orang dalam. Cerita orang dalam. Iya. Tapi bahkan guyonan NU aja orang ini nggak punya. Exactly. Itu loh. Exactly. Gimana mau berkomunikasi dan memainkan narasi ke-NU-an gitu loh pertanyaan Jujur gua. ya, cara Bang Sandi Uno untuk itu bukan NU Nggak itu caranya Nggak NU. orang Uno Mas, kurang orang Uno Blas, ya. kurang NO ya Iya. kan? Oh, guyonan NU tuh kayak Gus Dur bilang. Di Kementerian Agama tuh semua ada. Kecuali agama. itu NU tuh. Ya kan? Iya. Ya, itu enggak apa-apa dilanjutin karena Gus Dur yang ngomong kan. Ya ada lagi kata Gus Dur aja apa namanya, Gus, aku kalau mau nikah mau cari pasangan yang cantik apa yang pinter Gus? Ya yang cantik lah, cantik kan Tuhan yang bikin, kalau pinter ada sekolahnya. Itu NU tuh. Coba kamu ingat tuh jok Gus Dur apa? Ayo. Iya. Satu. Coba ayo ngaku Madura kamu mana jok Gus Dur. Enggak, itu Bu Mega yang ngutip. Gimana? Jadi udah diceritakan sama Bu Mega waktu di Surabaya itu, Harlah itu. Jadi ada apa namanya, satu ketua DPC PDIP, satunya katanya ketua NU gitu ya. Nah itu kan dua-duanya kan minta proposal katanya untuk bangun Ethernet katanya. Dilihat mana nggak ada rusak. Ethernet itu loh, Ethernet kata internet maksudnya. Ya itu NU tuh. Iya. NU itu jokesnya itu menertawai Diri sendiri. Misalnya aku jadi presiden ya modal dengkul, itu pun dengkulnya Amin Rais. Iya kan? Iya, betul. Nah, itu kan cara berkomunikasi NU Ya yang khas. sangat natural. Betul. Dan lu nggak bisa bikin itu jadi-jadian gitu loh, Din. Iya. Dan satu lagi, di banyak literatur itu ada sebenarnya, Bu. Salah satu yang mengikat secara emosional. Pemilih itu kan diikat banyak ya, secara rasional, salah satunya emosional. Itu adalah komedi dan parodi, joke-joke tadi itu. Kalau orang joke-nya secara budaya ketemu itu lebih dekat, Bu, dan lebih gampang. Iya. Dan itu menurutku NU kan karena memang dia lagi-lagi mengawinkan tradisi dengan tradisi lokal dengan keagamaan gitu kan. Iya. Jadi lebih cepat masuknya. Nah, apakah para naturalisasi itu punya tradisi itu? Nggak Dan punya. misalnya nggak punya, Mas. Nggak punya. Tapi apakah pemilih itu peduli bahwa orang yang dianggap merepresentasikan ke NU-an harus punya
kalau that kind of feel gitu iya, ya. kalau secara langsung dan itu artinya dua-duanya tidak punya seperti itu akan susah mendekati atau terkoneksi dengan pemilih NU secara emosional. Dan karakter pemilih NU rata-rata apa? Bobot emosionalnya tinggi, Bud. Iya. Oh. Itu ada unsur itu. Kadang-kala tidak memilih, tidak berpikir secara rasional ya. Ini benefitnya apa? Ini apa? Berkah kok. Misalnya milih siapa? Oh ini yang penting. Wah saya milih ini karena nanti ini masalah berkah dan ini urusannya sampai ke akhirat dan seterusnya. Pemilih yang berpikir memilih urusan sampai ke akhirat itu kan panjang sekali, Bud. Iya. Karena itu berkali-kali pilpres belum tentu. Iya, itu dapat amplop 5 juga belum tentu sama kan misalnya Iya, gitu iya, misalnya. kan gitu. Nah, di sini nanti menurut saya Ri, itu tetap membutuhkan istilah komunikasinya itu sifatnya tidak sifatnya langsung, tapi kemudian beberapa tokoh yang bisa menjadi orang-orang yang mampu menjelaskan gitu ya, menjelaskan misalnya mereka ini siapa, membangun narasinya, bahkan termasuk memfasilitasi untuk adanya juk-juk tadi. Ya, juk-juk tadi. Kalau beberapa tokoh yang sudah, tapi bukan cawapres ya, yang biasa sudah tak lihat sudah familiar dengan juk-juk NU itu, misalnya contoh Mas Ganjar itu kan kita lihat kalau dia ketemu Kan memang wong NU. Iya. Istrinya anak Istrinya, kiai. iya. Tradisinya ada lah. ada. Dan dekat kan dengan banyak Dekat. tokoh gitu ya. Nah, Misalnya capres yang lain Mas Anies susah itu. ya ada tapi kaku. Kaku susah itu. Ya, Yakin gua udah. Muslim perkotaan yang punya pendidikan bagus. Tapi jangan salah loh, Mas Anies itu kalau kita lihat biografinya kakeknya kan lahirnya di Ampel di Surabaya. Kalau kata Bang Mas Romi, Pak AR Baswedan itu partai Arab katanya, bukan NU katanya. Ya, ini bukan ngomong partainya, Ya, tapi ini lahir tradisinya. di Ampel Surabaya itu kan kanan kirinya kalau kita lihat secara kultural panjang itu secara akar ke-NU-nya kan Sudah gitu. nampil. Nah, balik lagi ya, sebenarnya NU ini kan karena dia sudah tertanam secara kultural lama, jadi joke, budaya, tradisi itu kadang-kala bahasa-bahasa simbolik ini kan kampusnya nggak ada, Ri. Nggak ada. Ini ilmu kehidupan ini. Ya, Oh, itu ya. Iya, ilmu Betul, kehidupan. Berarti kayak tadi sekolah Sekolah sore, itu ya. sekolah Sekolah sore. sore tadi ya. Iya. Ya, antara tahayul sama beneran kejadian, fakta saintifik segala macam itu udah campur aduk tuh dalam narasinya tuh kan. Oh, mitos juga banyak, Ri. Iya kan kayak Gus Dur misalnya ziarah kubur kemana, Ya. terus habis itu Habib ini adalah keturunan ini segala macam. Gimana verifikasinya? Segala macam. Ternyata beliau salah satu keturunan dari sepupunya Habib yang meninggal kuburannya ini gitu. Verifikasinya gimana? Iya nggak bisa diverifikasi. Iya, tapi dia bilang kan kadang-kadang Gus Dur bilang saya keturunan Tionghoa bisa. Ada keturunan Raden Patah. Iya. Ada juga kan dengan cerita-cerita dan itu dari Gus Dur sendiri gitu. betul. Tapi Kayak misal Gus Dur ditanya, Gus ngapain sih Gus? Apa namanya kok dikit-dikit kalau ada permasalahan kok ziarah kubur gitu. Kenapa nggak diskusi dialektika? Kenapa Gus Dur sering sekali reflektif gitu ya di ziarah kubur gitu. Tapi iya, di karena kalangan orang masyarakat mati nggak punya kepentingan gitu kan. Dia Iya. sering bilang gitu. selain itu, Bud, kan ada juga yang percaya, Bud, apa namanya? Para wali atau itu kan secara fisik dianggap sudah nggak ada, tetapi secara ini kan masih dianggap eksistensinya ada. Nah, seperti itu kan juga keyakinan-keyakinan kan. Hal-hal begitu Gua agak itu. kurang yakin juga naturalisasi punya tradisi ziarah kubur yang agak Main sama NU itu secara etnografis itu memang harus kuat gitu. Harus paham kulturnya. Ya, kode-kode bahasanya banyak banget, Ri. Banyak. Itu NU Betawi, NU Banten, NU Sunda, Sunda Iya, sama beda ya. Kalsel itu Kalsel. beda sama Jawa Timuran. ya, guru Kulturnya, kumpul segala macam beda ya. kultur. Nah, gua nggak yakin orang yang menggunakan atribut ke-NU-an ini ya itu bisa memahami itu secara etnografis. Bang Sandi mungkin lebih dekat dengan NU DKI, NU Iya, Jakarta ya, NU Jakarta NU itu P3 ya. bukan Jawa Timur. Iya beda-beda Iya ya. kan? Ya. Karena Pak Erik, keluarga Bumin. Nah, Pak Erik gue nggak tahu. Pak Erik itu dapat legitimasi dari NU struktural yang sangat Jawa base loh ya sebenarnya Iya, ya. betul. Dibanding Bang Sandi ya. Iya. ya. Tapi Ya harus catch up sih Pak. Iya, Pak tapi Erik. kita kan juga tahu bahwa di NU itu dari dulu kan kekuatan para atau pengaruh para kiai-kiai kan juga pada area-area tertentu juga, Ri.
biasanya. Artinya di sini di keluarga ini, Betul. kemudian di sana ada keluarga ini. Oh, terfragmentasi ya. Fragmented ya. Ya, itu kan bisa lihat Franchise tulisannya Zamak Saridovir ya Iya. tentang pesantren, dan juga tulisannya Pak Azumardi Azra tentang jaringan ulama dan pesantren juga. Di situ kan ketahuan juga para pengaruh. Bahkan ada unsur tarekat juga kan yang di situ. Iya. Kemudian ada jejaring gitu. Jadi kalau membicarakan NU dan pasar politik NU gitu ya, ini rimba rayanya ke dalamnya itu panjang banget, dalam banget dan banyak sekali, dan makanya itu para tokoh ini tadi kata Ari ya, kalau nggak punya narasi ke-NU-an yang meyakinkan, yang solid, yang ini itu malah kemudian potensial ya agak susah menjangkau secara Dan bisa dijadikan quote unquote ya. Nanti olok-olok jadinya belakangnya kan, seberapa NU kamu, tapi ketika bisa, ada adu seberapa NU kamu, ya, ya tapi diuji sama publik NU kan berat juga gitu misalnya. Atau jangan-jangan nggak perlu jadi NU juga untuk dicintai orang NU. bisa jadi. Iya, Pak Jokowi kan. Oh, makanya. Banyak juga kan tokoh-tokoh yang digemari orang NU tapi tidak juga secara ini NU. Jebakan mitologi mereka ya. Tapi saya tuh malah tergelitik juga ya. NU ini pasar politiknya luar biasa besar ya. Tapi kenapa misalnya tokoh-tokoh yang kita anggap punya histori atau track record sebagai NU benar-benar natural, itu elektabilitasnya juga agak susah terangkat. Caimin misalnya. Kurang NU apa? Kurang NU apa? Kurang kan kental gitu. apa gitu kan? Khofifah kurang NU apa misalnya? Pak Mahfud ya. Pak Nggak masuk Mahfud, tiga terus besar. siapa lagi gitu. Nggak masuk tiga besar. Iya, ya ini yang saya malah jadi heran juga. Dan belum ada, saya sendiri belum pernah riset itu kenapa justru orang NU kok tidak Makanya terlalu ini ya. saya mengatakan dari awal tadi Mas Yarwi bahwa NU itu sifatnya itu sebagai kandidat insurance gitu. Dia sebagai asuransi gitu ya. Ya kan, kalau misalnya pun lu nggak menang pemilu misalnya, ketika dekat sama segmen NU, dia kan jadi kawan aman lah. yang panjang gitu. Orchid lah ya. Iya, orang kita gitu. Jadi kawan yang panjang yang bisa diajak untuk berdiskusi dengan siapapun penguasanya. Nah, makanya orang-orang yang NU secara lahiriah pun gitu ya, yang lahir sebagai NU pun menurut saya itu akhirnya ya pada akhirnya kan bukan orang NU bukan hanya soal bukan hanya soal tradisi atau tradisi organisasi. tapi soal emosional juga. Iya kan, seperti Mas Nyarwi bilang tadi, pasti ada preferensi emosional yang menentukan pilihannya, yang itu ya karakternya sangat variatif gitu. Misalnya ya, kalau tadi kan kita pengujiannya seberapa banyak sejarah kubur, seberapa banyak kitab kuning, seberapa banyak tradisi yang diabsorb sama calon-calon naturalisasi. Misalnya orang kayak gua gitu ya, yang tidak beribadah secara NU, ya, tidak mengerti literatur ke-NU-an, tapi sering dari mengisi waktu pertumbuhanku dengan hadir di banyak acara-acara NU, bergaul dengan orang-orang NU. Itu Dan kamu bisa lebih NU dari NU ya. Nah, mungkin rosonya jadi dapat gitu, Mas. Iya. Karena itu balik lagi ekosistem kultural yang sangat kuat membentuk NU sebenarnya. Tetapi kekuatan NU di situ. Iya, tetapi balik lagi kan seringkali ini juga yang menjadikan NU itu selalu secara ketokohan bahkan itu kadang-kala agak susah melejit ke atas. Beberapa kali misalnya tokoh NU menjadi cawapres gitu juga, misalnya Pak Hasyim dan seterusnya. Ternyata data survei menunjukkan tadi cerita kamu banyak juga ke SBY 2004, Gus Solah misalnya. Lebih banyak ke SBY. Makanya itu kadang-kala ini saya juga masih penasaran juga, ini kayak misteri juga di NU gitu loh. Kenapa justru tokoh NU yang kadangkala jelas-jelas legitimit tapi begitu diangkat permukaan di panggung elektoral, ini pemilih NU-nya itu nggak langsung semuanya terkonek gitu loh. Iya. Ini apa ya, Mas? Kenapa, Mas? Iya, kadangkala ini juga di sana itu ada fragmentasi politik di tokoh-tokoh di lini tengah NU ini juga, yang itu kadang-kala tidak banyak mendukung, di mana mesin politik NU itu belum menjadi mesin politik. Dan kebetulan tokoh NU dari zaman Gus Dur sampai sekarang, terutama era Gus saya juga, itu tidak pingin NU itu jadi mesin politik. Nah ini juga yang menjadikan NU tidak akan sepenuhnya oleh tokoh NU sendiri itu bisa digunakan oleh menjadi mesin politik. Apalagi tokoh bukan NU yang meng-NU-kan. Tapi karena belum tentu juga itu, Ri. Saya penasaran juga itu. Maksudku gini, Mas Yarwi. Pak SBY kalau dari hasil studinya Metzner itu bukan tokoh NU.
Iya betul. Tapi dapat dukungan Tapi NU. dapat dukungan NU karena memang dia bisa membaca Alam pikir dan psikologis, behaviornya. ya. Survei-survei terkini kan pemilih yang paling representatif NU Mas Ganjar Mas justru Ganjar malah. paling Iya, banyak. iya, betul. Iya kan, karena ketika pemilih NU itu dihadapkan dengan realitas politik yang lebih besar gitu ya. Ya melihat tokoh-tokoh NU sendiri, mereka jadi mungkin memiliki perbandingan di luar itu gitu. Tapi ini case hanya untuk nasional ya. Saya Iya. tuh berbeda lihat case-nya kalau lokal pada level lokal misalnya lokal kabupaten atau benar. provinsi. Itu beberapa tokoh NU dengan mudah menurut saya untuk bisa Mobilisasi memenangkan ya? panggung elektoralnya. Iya. Artinya artinya gini loh, jejaring yang menyatukan secara nasional ini yang merajut kekuatan NU Iya, sebagai ya. politik elektoral itu saya lihat akan sulit sampai hari ini ya cenderungnya. Dan gini juga sih Mas, kalau menurutku ya, karena di panggung nasional pun misalnya preferensi partai politik orang NU itu hampir semua partai ada. Iya, dan Iya. banyak sekali. Banyak sekali Betul, gitu. betul. Atau mungkin sebenarnya ini Kalau di lokal ikatan kekerabatan mungkin lebih dekat, Iya, lebih gitu, dominan dan itu membantu betul. membantu. ya, Kalau realisasi di dan- nasional semua partai bermain di segmen itu. Ini kayak dulu semua partai punya sayap buruh. Iya sekarang kan? punya sayap agama. Punya sayap agama semua Iya. partai, yang wabil khusus NU gitu. Mhm. Iya kan? Jadi agak berbeda gitu ya. Maksudnya Atau mungkin trauma ya, kayak misalnya kita kembali ke pemilu 55 ya. Dulu kan banyak sekali Partai NU gede Betul. tahun itu. Iya Mas, Bisa maksudku sama gini. Masyumi kan? Iya, maksudku gini. Orang-orang NU sejak pembentukan kabinet-kabinet di masa demokrasi parlementer selalu dianggap menyorong orang, kemudian dia ditinggal. Ya. Hanya mendorong mobil mogok lah katanya Iya, gitu. iya. Begitu mobilnya bisa nyala, Jalan. NU-nya ditinggal. Iya. Akhirnya ada trauma-trauma NU sebagai kekuatan basis politik yang besar ya mendorong seseorang aja. Kemudian ketika orang itu berkuasa ya NU ya kemudian tetap jadi penonton. nah, ini satu lagi ini menjawab Ya. merespon lu ini, Dit. Ya. Karena memang dari zaman dulu sampai hari ini kultur teknokrasi itu nggak kuat di NU. Ya. Sehingga para teknokrat itu yang mengisi kan pos-pos teknokrat. Gampangnya gini, ketika lu mau berkuasa lu butuh NU, ketika lu berkuasa lu butuh teknokrat. Iya. Aku titipkan cara mengatur negara ini ke kamu ya. Iya. Aku dukung kamu aja nih Iya, ya gitu gitu kan. kan. Aku dan teman-temanku. Yang gitu. punya teknokrat ya Golkar paling banyak. Kalau Iya, zaman dulu Masyumi sama PSI. Iya, gitu. iya betul. Nah mungkin kemudian ditambah ya, itu pertama Ri, ya kan ada tradisi teknokrasi di kalangan NU dan kelompok nasionalis yang lebih tradisional juga nggak terlalu seahli Iya, Masyumi ahli dan di sini, PSI ya. lah, let's say. Sehingga mereka ketika mengisi pemerintahan itu tidak mendapatkan posisi yang sangat strategis gitu ya. Sehingga panggung-panggung politik nasionalnya jadi terbatas. Iya, gitu. Akhirnya Kementerian Agama toh misalnya Iya, memang betul. dari awal Betul. udah jadi jatah gitu. Iya, bahkan kemarin sempat disalib sama tentara kan. Iya. Pak Di masa Rozi Orde kan. Baru Sempat Muhammadiyah. Muhammadiyah Yang pasca baru-baru reformasi ini, ya, ya, betul pasca ya. reformasi. Dan Pak itu Malik Fajar pernah ya? Iya. Oh tapi juga Orde Baru kan tentara juga Mas. Tentara juga sama Syafruddin Muhammadiyah juga Perwira pernah, ya. Negara, Syafruddin Alamsyah Ratu Tarmizi Tahir Tarmizi Tahir Jenderal Marinir ya, Angkatan Laut ya, kayaknya ya. Itu Orde Baru kan? Orde Baru. Enggak, yang aku ngomongin reformasi tadi. iya. Jenderal Bravo 5 ya. Heeh. Iya. Atau mungkin gini. Kenapa sebut merek Anda? Iya kan Pak Rozi Iya, betul, ketua betul. Bravo 5 Itu apalagi. open kok. Iya, Bersama itu Mas bisa Andi dicek. Wijayanto ya. Hah? Pak Luhut Bravo Andi 5. Wijayanto juga Bravo 5? Enggak. ya? Apa Enggak. namanya? Pokoknya Tim 11. begitulah. Bravo 5 tuh Ruhut Sitompul. Oh iya, Ruhut Sitompul. Iya. Betul, Tapi betul. atau mungkin gini Mas, juga mungkin karena waktu itu Gus Dur dan Kiai Sidik ya, itu kan di pertengahan 80-an ketika azas tunggal segala macam itu betul-betul menginjak rem yang habis-habisan ya, Ya. ketika memutuskan muktamarnya kembali ke kita. ya. Artinya memang secara kultural dan kehidupan bermasyarakat, beragama, NU akan dipakai menjadi panutan, tapi ketika berpolitik itu dikembalikan ke aspirasi politik masing-masing. Jadi memang memang mode yang secara politik tidak bisa diarahkan atau tidak punya aspirasi tunggal, tapi secara tradisi keagamaan dan kemasyarakatan NU justru punya
basis rule of the game, kurikulum yang lebih jelas gitu. Kalau saya gini ya, DNA NU itu ditaruh di panggung elektoral ya atau politik kepartean itu tempat untuk menampungnya nggak bakalan cukup. Dan NU pun betul, akan terbonsai betul. seperti pohon gitu ya. Kalau kita taruh di ini dia nggak akan gede. Tapi memang apa yang dilakukan oleh Kiai Sidik, apa yang dilakukan almarhum Gus Dur juga, itu justru dengan mengeluarkan dia akan bersemai luar biasa. Dan itu kan terbukti sejak saat itu hingga sekarang pasca reformasi kan luar biasa. Ya dulu boleh dibilang kalau dominan elit NU itu kan kalau kalau di P3 ada Kiai Hasanuddin Muchtarom dan Khalid dan seterusnya. Itu kan cuma dari Jawa Timur misalnya. Sekarang kan meluas kemana-mana. Dan banyak tokoh-tokoh yang kemudian lahir besar bersama NU juga di generasinya masing-masing kan gitu. Sehingga NU itu daya tancapnya makin luar biasa. Dan zaman Gus Dur yang membuat keanggotaan ya, kepesertaan NU menjadi lebih terbuka. Iya. Bahkan tadi kata Mas Nyarwi kan, istilah NU cabang Kristen, NU cabang Tionghoa itu kan jadi lumrah. Karena orang merasa memiliki NU karena inklusivitas dan kebesarannya Gus Dur gitu kan, merangkul kelompok-kelompok yang di luar Dan salah Islam satu dan karakter tokoh-tokoh NU kan di zaman sejarah Gus Dur dan sampai sekarang saya kira masih terjaga, itu kan mudah bergaul dengan berbagai lintas. Betul. Gitu ya, mudah bersilaturahim, dan tidak harus ngomong politik juga ketika bertemu kan gitu. Iya, dan canggih-canggih juga ya kebanyakan ya. Iya, dan kita ketahui ya tradisi para ulama atau tokoh NU itu kalau bertamunya itu 24 jam. Iya betul. Ini juga kadangkala tidak semua orang siap dengan seperti itu toh gitu. Ya, tapi balik lagi ke soal tadi ya. Misalnya kita contohkan ya, ada orang-orang NU yang elektabilitasnya oke walaupun bukan top 3. Misalnya kayak Pak Mahfud MD gitu misalnya. Ya, ini kita bicara NU natural ya. Iya, natural. NU, ya. Iya, kan tadi ada. NU naturalisasi. Ada. Justru malah di tengah, menurut lu nih, Ri, kan tadi lu bilang NU natural tuh punya elektabilitas yang one of the best lah untuk calon wakil presiden ya. Pak Mahfud, Bukovifa, let's say lah dua orang itu. Itu punya elektabilitas yang mungkin di cawapres 3 besar 4 besar. Iya, karena tapi kenapa naturalisasi yang kemudian dirasa Betul, punya peluang makanya. yang lebih maka dari itu sohih mewakili NU. Maka dari itu Jangan Crazy Rich ini. gua bilang tadi, balik lagi ke awal tadi, Crazy Rich. Ada 2 orang ini. Kalau NU balik lagi, kalau mereka punya Logistik. kemampuan teknokrasi, itu pasti dapat panggung nasional. Nah, iya. Oh, ya, Pak Mahfud Elektabilitasnya lah ya. oke. Bu Kofifa kan pernah jadi menteri Ya, betul. sering kan, dan secara teknokratis itu orang yang punya kapasitas gitu. Nah, kalau lu lihat survei nasional ya, apa sih kualifikasi pemilih itu menentukan pilihannya? Yang pertama, Apa? pengalaman pemerintahan. Iya, dan di data survei itu juga beberapa kali teruji itu. Iya. Kan kita tanya tuh dari tokoh-tokoh itu yang jadi prioritas siapa, termasuk kandidat kepala mereka yang pernah mengelola pemerintahan daerah itu masuk di paling atas. Iya. Berkarir di militer termasuk. Iya. Ya. Intinya rekam jejak tuh oke, ini Iya. ya, jadi concern ya. Nah, Pak? termasuk yang agak aneh apa? Yang pernah menjadi ketua umum untuk pimpinan partai politik itu hanya 40%. Padahal yang ini angkanya bisa 60, 70-an, Iya. 70-an. Yang kepala daerah makanya itu salah satu sumber daya tokoh kandidat capres, cawapres itu termasuk kepala daerah hari ini. Iya. Sama termasuk yang pernah menjabat menteri juga masuk di bawah itu. Dan ya let's say Caimin gitu misalnya. Caimin kan bukan orang yang punya pengalaman pemerintahan sekarang. Yang sekarang di pemerintahan itu kan Pak Mahfud dan Bukovifa. Pak Caimin kan politisi di Senayan. Image publik kan gitu. Ya, pernah jadi Iya. menaker juga. Dulu. Pak Nah, SBY. yang sekarang. Karena di survei-survei itu kan DPR itu beda sama pemerintah kan. Iya. Dan kepercayaannya kecil Iya, gitu. kecil. Dan satu lagi pemilih kita itu melihat pemerintahan itu hanya pemerintahan eksekutif. Padahal Iya. kalau secara Betul. secara konsep kan pemerintahan legislatif itu juga Pada kontribusi ke Caimin pemerintahan. jadi wakil ketua DPR di usia yang sangat muda ya. Iya, 30-an makanya. tahun Itu awal ya. orang nggak ngerti kalau itu sulit, Din. Iya. Masalahnya kan itu. buat undang-undang dan mengusulkan misalnya Iya, contoh undang-undang iya. desa dan seterusnya. Iya, itu Caimin memimpin DPR di saat kita lakukan 4 kali amandemen konstitusi Iya, loh. tapi orang NU yang punya track record teknokratis
dan mampu mendapatkan kepercayaan publik dengan jabatan teknokratisnya, itu pasti angkanya bagus, Mas. Ya, termasuk itu tadi Pak Mahfud. Pak Mahfud dan Bu Khofifah. Dan karena apa, Ri? Itu saya lihat gini, panggung eksekutif apalagi baunya bernarasi teknokratis ya. Itu kan akan tiap hari harus mengelola isu dan kemudian memberikan solusi atau ikut mengurai isu. Dan Pak Mahfud panggungnya kan luar biasa di situ. Banyak ya. Banyak dari kasus apa saja yang terkait hukum tiap Polhukam apa ya, aja apa saja apalagi banyak di sekarang sana. beliau PLT Kominfo. Kemarin kan banyak banget. Peluncuran apa namanya satelit. Betul. Ya di Taman Mini ya. Iya, tetap Pak Mahfud juga yang meluncurin Kominfo ya. Ya menjelaskan kasus misalnya ada BTS itu. Nah itu juga sama kan gitu. Soal Haji Deni dikomentari Pak Nah Mahfud. itu ya kan gitu. Teman Nah, Anda kan. Dinda ketua komite ini kan Bapak Pacul kan. Bapak Pacul ada kawan kita kemarin dapat WA, dia cerita ke saya di WA sama Pak Bambang Pacul gitu kan. Terima kasih Dinda, wah bangga betul dia katanya kan. Jangankan abang kan. Jangankan abang, jangan bangga dulu abang dipanggil Dinda. Pak Mahfud aja dipanggil Dinda sama Mas Bambang Pacul. Dinda ketua komite. Ini Dinda saya nih gitu. Kena Dinda pula. Tapi memang mungkin masih saudara, Ri. Karena kalau kita tarik kan sampai ke Nabi Adam mas saudara. Iya, juga. Dinda ya. UGM ini. Balik lagi ke branding. Brandingnya Nyarwi ini ya. Tapi ya itu tadi balik lagi ya. Saya setuju sama Mas Nyarwi tadi yang diomongin Mas Nyarwi bahwa ya artinya punya bukan banyak ke-NU-an panggung, ya. bukan ke-NU-an. Jadi atribusi NU Anda tidak akan menyelamatkan Anda dari elektabilitas yang bagus. Ya gitu. tetap pertama dulu pengalaman pemerintahan. Iya. Nah setelah itu lu punya simbol-simbol ke-NU-an yang diaktifasi. Iya. Kalau menurut gua. Untuk insurance. Untuk insurance saja. Ya, sementara for ya. insurance. Iya. Selemah-lemahnya iman untuk insurance gitu ya. Itu untuk jaminan aja. Iya kan? Oh, cap Indonesia moderat. Iya. Bukan Ini ya kan. ibaratnya lu punya KTANU tuh kayak punya KTP gitu loh. Iya, ini enggak berarti clear nih udah NKRI 4 pilar Pancasila. Iya, Itu loh maksudnya. Iya, clear. Bukan Islam yang di luar 4 pilar misalnya kan ada kan perjuangannya dan Piagam di luar, Jakarta. Kalau bahasanya kajian Indonesianis itu dia menyebutnya mainstream Islam. Mainstream Islam. Ya. Ini di luar mainstream. Lu punya cap kalau lu mainstream. Ya, ini insurance itu kan. Iya, itu kaitannya itu kan insurance itu kan. Dan NU dalam berbagai fase sejarah kan memang terbukti sebagai Islam yang mainstream gitu ya. Iya. Dari Tapi sisi jumlah maupun dari sisi peran tokoh dan keorganisasian. gimana Anda menjelaskan Pak Budiono 2009 UGM? Dari UGM lagi. Iya. Si bahas UGM nih. Iya. Gimana Anda menjelaskan Pak Budiono 2009 yang Pak SBY dengan gagah? Kayaknya Pak Budiono blas ya, kayaknya nggak ada insurance NU-nya sama sekali. Dan Pak SBY dengan gagah dan dengan percaya diri menggandeng Pak Bud gitu. Kalau saya tidak melihat dari sisi latar belakang atau ini ya, tapi performa dan style Pak Budiono itu kelihatan aja orangnya santun, ngomongnya kalem. Ketika formula politik kita Mas, iya. masih semangka kan. Iya, tapi kan kita harus memahami NU itu bukan hanya bahasa narasi dan simbolisasi yang terekspresikan. Secara Kadang-kadang bahasa visual, bahasa tubuh itu juga dia, misalnya gini deh, kita kan sering dengar ada soal adab. Ya bersoan ke ulama, ke kiai. Adab itu penting. Kita sehebat seilmunya, setinggi langit apapun, itu guru kita hormati misalnya. Tata krama dan seterusnya. Nah, bisa jadi dugaan saya belum pernah riset ya, tapi bahasa-bahasa nonverbal Pak Budiono itu juga salah satunya daya tarik. Oh, adab tadi ya, kesopanan, santun. Iya, gitu. cara ngomongnya misalnya kita lihatlah halus dan seterusnya gitu ya. Nah, hal kayak gini belum bisa jadi di luar prediksi kan. Iya sih. Orang beradu narasi, iya. Tapi ini kadang-kala orang kan kita nggak tahu apa yang terimpresi di benak orang toh, termasuk yang ada dalam cara berpikir orang NU di berbagai lini. Ya kebayang nggak waktu 2009 debat calon wakil presidennya 3 nih, 2 tentara, 1 Pak Bud ya. Pak Bowo yang meledak-ledak, Pak Wiranto yang suaranya merdu, dan Pak Bud yang sangat santun gitu ya dalam menghadapi serangan-serangan ya. Dan intonasinya nggak pernah tinggi. Kalau gue sih ngelihatnya ya,
di 2009 Tapi itu. ada unsur, saya balik lagi, teknokrasi tadi itu juga Teknokrasi. sesuatu Iya, yang jadi ternyata. referensi orang Nah NU juga. artinya kita punya harapan terhadap pemilih kita. Mhm. Bahwa pemilih kita melihat hal-hal yang sangat teknokrasi, sangat-sangat Iya. rekam jejak base gitu. Heeh. Bukan sekedar label latar belakang. Ya. Utak-atik gato lu dari mana gitu, karena- bebet bibit Lu bobot. jangan gitu, kita masih undang Mas Arief Poyono ke sini. Wahyu Noto Negoro ini, Wahyu Mangkutoromo. Ini Tapi- masih perlu otak-atik Ya, ya, gato ya. tuh Ta- perlu. tapi gini ya Puja, di NU itu kan kita juga pernah dengar dari ya, itu kan ada kita di apa ya, diajari untuk bagaimana menghormati dan taat kepada tidak hanya ulama tapi umaro. Saya berusaha menerjemahkan agak lebih dekat, umaro ini kan kekentalan teknokratisnya kan ada. Jadi kadang-kala kan orang yang bisa mengelola Umaro ini pemimpin Pemimpin. politik ya. politik dan birokrasi dan Birokrasi, pemerintahan ya. tentunya. Jadi orang yang bisa menjaga kebaikan bersama, mengelola masalah atau mencari solusi atas masalah, dan itu terbukti dengan track record. Itu juga menurut saya salah satu daya tarik juga di kalangan orang NU, karena juga ada ajaran yang supaya tidak hanya menghormati atau mengikuti ya, ulama saja, tapi juga menghormati keputusan umaro Pak kan RT gitu. itu Umaro ya, Pak RT berarti ya. Ya, itu yang terdekat kan Iya, gitu. iya, iya. Itu 24 jam kan. Kemudian kadang ditanya ini gitu ya, ada orang sakit diminta nganterin. Ada penggerbekan, Ah, razia seks bebas juga Pak RT mendampingi kan? Iya, hal yang seperti itu kan apa ya, solusi-solusi atas apa yang dibutuhkan teknokratis juga di situ gitu loh. Walaupun kadang di sini kan dua-duanya bisa tampil dengan wajah konservatisme juga, yang mungkin beberapa NU yang liberal tidak terlalu suka. Ya memang warnanya kan macam-macam. Tapi kabar baiknya NU. bener-bener Ri. Yang menang 2004 Pak JK, Pak SBY. 2009 Pak SBY, Pak Bud. Begitu pun kembali lagi Pak Jokowi, Pak JK. Artinya memang label yang sangat kesantrian, label yang sangat ya sesuatu yang sangat labeling gitu. Itu mungkin jadi pertimbangan tapi bukan pertimbangan yang dominan. Pertimbangan utamanya masih terakhir kok. Jadi gue punya harapan nih sama pemilu-pemilu demokratis kita. Ya kalau Se-insurance ya lo tetap dilihat gitu. dan satu Lu lagi mampu ya, apa enggak lu di satu lagi di rekam jejak lu 2009 itu Dit, tidak ada pasangan capres yang NU banget sebenarnya. Ya paling NU Pak JK waktu itu. Iya. Iya. Itu udah paling paling NU ya. Kalau 2004 kan ada Kiai Hasyim, ada Iya. Gus Solah ya kan. Iya, betul. Pak Hamzah pun NU sebenarnya Iya, kan. Yang paling NU Pak JK. Iya kan? 2009. Iya, Pak Itu NU, iya. iya kan? Iya. Paling NU Pak JK. Nah, Pak SBY ya di 2004 kalau studinya Miznar itu didukung oleh Nahdien Nah, ketika belum berkuasa. Dan ketika dia berkuasa ya dia punya resources dan lain-lain yang bisa dioptimalkan dengan untuk formula mendapatkan dukungan label, itu, gitu. dengan formula politik label, harusnya logikanya ya Pak JK akan mendapatkan dukungan Betul. Jutaan orang NU kan. Betul. Dengan politik label. Ya pada akhirnya kan kembali ke soal Tadi teknokrasi, pemerintahan ya kan, pengalaman keumaroan. pemerintahan gimana pun Pak JK itu dalam pengalaman pemerintahannya orang nomor 2 kan, Iya. di bawah Itu SBY nama ketika SBY, ya, itu. betul. Kembali ke NU natural dan naturalisasi di pemilu 2024. Geng naturalisasi misalnya let's say lah kita Pak Erik dan Pak Sandi. Geng natural Bukoviva Pak Mahfud nih. Caimin 3 nih. Ini pertarungannya nanti gimana nih dalam memperebutkan ya tiket pertama, yang kedua ujungnya ke pilihan rakyat misalnya nanti dipasang-pasangkan dengan calon-calon merah yang ada. Pak Prabowo nasionalis sekuler tengah, begitu pun Mas Ganjar. Kalau Mas Anies juga nasionalis sekuler banget. religius. Sekuler Iya, dia orangnya sekuler tapi didukung kalangan religius. tapi kan kebijakan teknokrasinya sangat Sekuler. Iya. Chris Marx Carroll kata Bang Des kali. Bang Des. moderat. Iya, Sekuler Mas tuh Anies oke, mantap. orang tuh alergik dibilang sekuler padahal tuh dia menempatkan agama di tempat yang sangat baik iya, sebenarnya ya, nggak tercampur ini sama politik. tadi pertanyaanmu perlu di Antara NU naturalisasi Dijawab. dan yang natural ini gimana Dari segi pertarungannya? pertama Iya. mendapatkan boarding pass dan ke pemilihan. Kalau dari boarding pass ya Puja, kita kan melihatnya gini ya. Biasanya orang kan parameternya
popularitas. Aku soal boarding pass udah langsung gak nyaman duduk mulu kita lihat. Enggak, Langsung ini pakai aku, iya, langsung. aku langsung ini menyesuaikan ini langsung ngomong boarding Bias pass. UGM sekali ini gayamu. Oh, ini sudah tak hilangkan biasnya ini. Jadi aku ngomongnya objektif ini. Ini kalau dari sisi cawapres misalnya peluang untuk dapat tiket ya, itu kan biasanya kita lihat tren kan. Ada 2 variabel yang paling dominan, banyak tentu variabel ya. Satu kan tingkat elektabilitas itu, dan kita tahu 2 nama NU yang tadi kita sebut naturalisasi itu yang paling leading kan dibandingkan NU natural. Kemudian dari sisi logistik misalnya, dua-duanya itu juga dianggap lebih prospektif dibandingkan yang natural kan gitu. Crazy Rich kan. Crazy Rich gitu ya. Nah, dilemanya ini Bud. Meskipun Caimin punya rekom sendiri ya. Ya, dilemanya adalah ketika misalnya ini benar-benar kemudian dipasangkan, pertanyaannya mampu nggak memobilisasi, punya daya koneksitas dengan Kultural. NU, kultural NU termasuk di situ. Nah ini juga menurut saya masih ilusi juga Bud, belum sepenuhnya bisa dijawab hari ini gitu loh. Nah belum tentu juga yang kemudian misalnya yang kita anggap yang tokoh-tokoh tadi NU natural itu yang elektabilitasnya rendah dengan kemampuan mungkin logistik juga rendah gitu ya. Itu tidak menjadi basis tidak mampu mobilisasi basis dukungan NU. Nah di situ. Nah yang paling seru itu nanti kita kan penonton ya Bud ya, masih penonton gitu. Nah nanti kalau terjadi persaingan antara bukan hanya sesama NU naturalisasi, tapi antara NU natural sama NU naturalisasi. Nah itu narasinya yang akan lebih seru lagi. Antara aku paling NU, aku NU, aku udah NU, aku dapat cap, aku dapat jaket, nah gitu itu tarungnya gitu kan. Iya. Nah, kayak orang fans bola itu kan. Kenapa saya bilang begini? Karena ini memungkinkan misalnya gini, Caimin gitu ya. Itu kan koalisi sama Prabowo kan. Iya. Nah, kalau misalnya Pak memang Mahfud sama keputusan akhirnya misalnya ada nama di situ dipasangkan, ya misalnya Sandiaga masuk yang mana, Erik masuk yang mana misalnya begitu, tapi di situ sisi lain NU natural juga dicalonkan misalnya begitu kan, terjadi itu pasti perang narasi ya kemungkinannya, dan juga polarisasi. Tapi nggak usah dikhawatirkan kalau polarisasi di level komunitas NU itu dari dulu sampai sekarang udah biasa itu kan gitu, dan udah teruji gitu. Justru kalau terlalu solid itu yang ada apa nih kan? Iya. Dulu solid karena melawan Orde Baru aja kan? Iya. Dan tiap hari kalau kan sekarang solid siapa lawannya nih musuhnya? bukan salah satu karakter dasar di NU kita tahu kan memang ada perbedaan pendapat, dan itu bagian demokratisasi, sehingga NU itu internally inherently pasti akan demokratis kan. Nah, kita lihat keluarga Gus Dur misalnya dia. Nah, iya, antara kan? Pak Ut dengan Gus Dur kita tahu beda. Gus Dur dengan Bu Lili dan Gus Im gitu ya misalnya. Bahkan partainya beda gitu. Partainya bisa beda-beda. Iya makanya. Iya, seperti itu. Ya, karena semua partai punya sayap NU kan. Nah, lagi-lagi kalau gua ngelihat dari 3 nama di natural dan 2 nama naturalisasi tadi yang agak menonjol gitu ya. Kalau di gua mau lihatnya gini, di naturalisasi ini dua-duanya udah bisa pakai jaket NU sekarang, tapi ini soal pengalaman. Kalaupun di antara 2 yang naturalisasi ini bisa masuk ke pertarungan politik, entah kenapa gua agak yakin dengan Bang Sandi lebih punya pengalaman gitu. Ya, karena punya pengalaman elektoral dalam Pilkada DKI itu. membungkus partai gitu. 2019. Ya. Nah, paling 19 tidak juga ya betul. kalaupun beliau, tapi hebatnya beliau sekarang menurut gua, Beliau ini siapa nih? Bang Sandi, kalaupun beliau nggak jadi mencalonkan gitu, jadi cawapres, beliau dari partai politik. Ini hal yang baik gitu. Kalau ya. bahasa Bang Sandi, aku sudah tidak gelandangan politik. Iya, kan? udah punya partai politik, udah nggak gelandangan lagi kata lu kan. Nah, kata dia. Iya, lu yang nyampein ke gua barusan. Lu kenapa sih kalau narasumbernya gua lu sensi banget? Sama Mas Nyarwi lu sopan banget lu. Enggak, lu nyuruh, lu langsung kata lu. Iya. Orang bahasa Bang Sandi itu. Kata Bang Sandi yang lu Bang Sandi yang lu sampein ke gua. Iya, ntar gue dimarahin pendukung Mas Sandi kan. Ada Bang. Banyak. Chief. Nah, satu kalau menurut gua gitu, bahwa Bang Sandi punya pengalaman dalam hal menggalang kekuatan politik gitu. Nah, kedua, tapi Pak Erick Thohir
itu nggak bisa dianggap remeh juga karena punya proximity yang cukup dekat dengan Presiden Jokowi. Itu yang infonya yang kita dengar sekarang kan. Bahasa NU-nya anak sulungnya Pak Jokowi. Ya, dan bahkan saya mendengar dari salah satu orang yang sangat berpengaruh di Indonesia. Ya, sangat berpengaruh, salah satu orang yang sangat berpengaruh dan namanya masuk ke bursa-bursa survei lah. Pak Amin Rais ya. Beliau bilang gini, bahwa kalau ditanya top of mind-nya presiden untuk cawapres itu siapa, nomor 1 Erick Thohir katanya. Ini confirm nih. Nah, ini gue denger itu. Ya, lu denger itu kan? Yeah. Nah, lu tahu orang yang gua maksud kan? Nah, itu kan. Itu tuh kelihatan betul itu gitu. natural apa naturalisasi itu? Naturalisasi. Sebut lagi. Dongo. Tapi ya poinnya sih gitu kalau gua ngelihatnya bahwa dua-duanya punya kekuatan, tapi apakah ini game proximity atau game experience yang akan berpengaruh? Ya, karena nah, betul. Kita lihat nih dua orang ini. Nah, sementara di naturalisasi gitu ya. Di natural. Ya, kita lihat bahwa Caimin secara teknokratis paling kurang karena bukan hari di ini nggak kelihatan karena ya, dulu pernah. Ya. Sekarang gitu kan. Caimin bukan orang yang punya experience teknokratis dalam persepsi publik hari ini di pemerintahan. Meskipun dia wakil ketua DPR sekarang ya? Iya, wakil ketua DPR dan dulu menteri. Kan? Ya kan, dan canggih banget dan ketua partai terlama setelah Bu Mega. Iya, betul. 2004 ya. Iya, jadi kalau ada rekor muri Caimin punya juga ya. Iya. Setelah Bu Mega. Setelah Bu Mega. Masih Bu Mega rekor muri, enggak ada yang lain. Om Jaya Supratna kasih. Enggak, kalau dibuat ensiklopedi kan ketua pertama 1 Bu Mega, kedua Caimin, habis itu siapa? Iya, Pak Surya kali ya. Enggak, Pak Prabowo 2008. Iya, nah, intinya Pak SBY. Enggak ada, Pak SBY mah baru iya, ketua umumnya 2013. Sekarang Tum AHY. Nah, jadi kalau kita lihat di 3 nama ini gitu ya, yang akan berangkat itu, ya, kalau isunya teknokratik gitu ya pasti Pak Erik, Pak Mahfud dan Pak Mahfud dan Bu Kofifa, ya kan? Pak Erik nggak ya? Itu yang paling tinggi gitu. Nah ini soal iman elit gitu. Lagi-lagi ini soal iman nih. Gua nggak yakin nih jadi fakta politik karena kalau kita lihat survei ya suara yang tersisa itu unidentified voters itu tinggal 10%. Iya kan? Dan dibagi ke 3 calon. Dibagi ke 3 calon wakil ini gitu. Nah, ini yang gua mau katakan adalah ini imannya elit lagi apa gitu sekarang. Apa yang bisa menggoyahkan imannya elit gitu ya? Iya, apa yang bisa menggoyahkan apakah dengan imannya masih hijau kultural, natural atau hijau naturalisasi? Kalau koalisi 2, kalau koalisinya Mas Ganjar tentunya imannya ikut imannya Bu Mega kan gitu. Bu Mega kiblatnya kemana juga akan ke situ. So far masih formula lama kayaknya. Iya, kayaknya formula lama. Iya, formula lama. Senior dan NU. Iya kan, formula lama. Ya, nah yang kedua Pak Prabowo imannya itu sangat tergantung pada Pak Jokowi. Hari ini ya? Iya, hari ini gitu dari kita tahu gitu ya apa yang dari info yang kita dapat, apa yang kata Pak Jokowi pasti Pak Prabowo turuti gitu ya. Ya seperti banyak lah ya, ada pengajuan permohonan ke MK dan lain-lain kita tahu gitu. Kita lihat gitu. Nah, yang ketiga itu Mas Anies. Nah, Mas Anies ini kalau kita bicara cawapresnya gitu ya, itu sangat ditentukan dari bagaimana titik temu antara Pak Surya Paloh dan Demokrat, Pak SBY, karena dua itu leadernya itu, ya kan? Nah ini agak berat. PKS tapi kemarin udah ketemu. Ayo Puan di mana terus? Kalau kata PKS gini, aku nggak peduli wapres karena Mas Anies punyaku, party ID-nya punyaku. Iya betul. Dan diuntungkan untuk. Nasdem boleh silakan mencalonkan dulu, tapi Mas Anies 100% punyaku. Iya, pemilih PKS akan happy banget dengan Mas Anies gitu. Nah tapi Nasdem maunya siapa wakilnya? Ya kan, maunya
tentunya ingin pertarungan di Jawa Timur gitu kan, teritori, yaitu Bu Khofifah kayaknya. Tapi Bu Khofifah punya obstacle-nya apa? Sebagai orangnya Jokowi kental, nah orangnya Pak Jokowi kental, agak berat ada di sini. Ya, karena justru malah menurutku ya Ri, Mas Anies itu setelah misalnya ya agak sulit mendapatkan Bu Khofifah yang Jawa Timur itu kan ideal ya NU, karena Pak Jokowi kental. Ya pilihan kedua tentara. Dan Bu Khofifah gue nggak yakin akan ambil dengan Mas Anies. Karena apa? Karena 2 kali beliau pertarungan jadi calon gubernur itu kalah ketika berhadapan dengan kekuasaan. Orang akan membuat keputusan tuh berdasarkan kan pengalamannya. Nah, ketika dapat cantolan kekuasaan menang. Resourcesnya lebih banyak. Iya, menang kan. Artinya kan agak nggak mungkin Bu Khofifah ambil itu. Nah, sementara AHY jadi ya makanya kabarnya bukan cuma AHY loh. Ada satu lagi tentara. Yang pangkatnya lebih tinggi, Jenderal Andika. Oh, Jenderal Andika ya. Tapi Jenderal Andika nggak bersuara sampai hari ini. Iya. Kalau bersuara nanti dipotong, Mas. Oh, gitu ya. Siapa yang motong? Atau lagi radang. Aduh. Oke, ini acara. Tapi itu tuh. Ini kan dari tadi nasibnya naturalisasi. Tentara paling mungkin ada di sisinya Pak Anies. Untuk bisa tadi kalau dengan 2 opsi Jenderal Andika dan Mas AHY tentara. Iya, tapi kalau NU natural atau naturalisasi kemudian berhadapan dengan sama-sama hijau yang bukan NU, ini balik lagi muter di masa akhir Orde Baru juga, Bu. Apa? Ya artinya diskursus tentang militer sama non militer juga, sipil militer itu. Tapi kan presidennya sipil semua. Iya, tapi Pak Prabowo. Oh iya benar. Iya, itu juga akan mewarnai narasi-narasi Pilpres gitu. Ya. Yang beberapa kemarin udah agak lewat itu. Ya, ini sekarang bukannya antara. Ya itulah. Tapi intinya sih kalau gue lihat kembali ke tema kita pertanyaan di awal. Menurut gua ya balik lagi kesimpulannya, yang naturalisasi mesti lebih memahami nilai-nilai ke-NU-an dan harus mulai ada recordnya mengejawantakan kenilaian itu nilai ya. ke-NU-an, gagasan ke-NU-an gitu. Sementara yang natural mesti lebih banyak logistik muncul sebagai teknokrat. Tokoh-tokoh yang punya gagasan teknokratis dan gitu. menunjukkan kemampuan teknokratis. Iya, menunjukkan kemampuan teknokratis. Dan kemampuan teknokratis untuk bisa menggait logistik. Iya. Karena tadi Crazy Rich itu postulat Anda ingat, postulat Anda di awal itu Crazy Rich loh. Crazy Rich demokrasi. Iya, sisanya baru yang lain-lain. Crazy Rich demokrasi yang kalau mau jadi NU ya mbok pengajian lah gitu kan, apalah nyantri di mana dulu sebulan 2 bulan gitu. Terus menurut lu Pak Erlangga ini nggak punya lewat ini ruang guru bisa nggak tuh pengajian kunci? Nggak tahu lah itu. Pak Erlangga teknokrat loh. Teknokrat. Partainya teknokrat. Top Pak Erlangga. Tapi nggak ada narasi-narasi Crazy Rich masuk juga. Tapi nggak muncul narasi NU untuk Pak Erlangga. Nggak ada narasi. Yang muncul Nusron Wahid jelas itu. Tapi kalau Mas Nusron Wahid mewarnai narasi Pak Erlangga terus ya. Tapi hebatnya Pak Erlangga ya harus dipuji juga, Din. Apa? Beliau nggak pernah jual ke NU-an. Iya. Oh iya, konsisten dia jual teknokrat ya, konsisten aja. itu. Nggak berusaha juga ya. Memang kalau orang kayak Pak Erlangga. Ya bahkan teknokrasinya pun nggak dinarasikan juga kadang. Nggak dinarasikan. Bekerja dengan ikhlas. Padahal itu katanya hari-hari memang karena terlalu teknokratis, lupa kampanye juga. Ya, jadi Pak Erlangga itu tipikal orang yang percaya bahwa ketika dia kerja bagus, punya gagasan teknokratik, orang akan butuh dia gitu. Iya sesuai tradisi ya. Iya orang. Tapi pertanyaannya levelnya menteri dong. Pertanyaannya orang bisa paham nggak dengan apa yang dikontribusikan? Elit bisa. Elit tahu. Ya kita ngomong elektoral di sini. Iya makanya artinya gamenya bukan elektoral. Dia kan orang yang percaya. Iya gamenya game. Iman nih bisa menurut orang beriman lainnya bisa nggak sesuai, Mas. Gamenya governing. Menurut iman mesin partai, apa Erlangga punya suara, punya kekuatan, partai nomor 2 terbesar. Makanya butuh dialog antar iman ini. Dan iman politik lah. Ya. Mas Arwi terakhir postulatnya. Aduh, ya intinya begini. Mau Crazy Rich demokrasi apapun yang muncul, tetap kita butuh warna narasi yang baik dalam
dalam pemilu gitu ya. Dan itu tentu orang-orang yang siapapun yang tadi entah naturalisasi tadi kita sebut tunjukkan lebih karakter warna ke-NU-nya misalnya begitu. Nah, tapi juga jangan kecil hati tuh yang misalnya NU yang katakanlah yang tadi natural tadi yang elektabilitasnya belum naik juga, mungkin dipandang kemampuan logistisnya tidak maksimal juga, masih ada peluang buat dua-duanya gitu menurut saya. Masih ada semuanya Masih ada, peluang. Iya, dan jangan khawatir Iman nih. Iman. Ini politik kita udah basisnya udah iman dan nih, gua udah nggak susah khawatir nih. yang denger lu berdua punya tadi ya. Ya kita selalu berdoa, Manifesto. selain iman itu berdoa juga penting. Enggak. Iya, lu berdua bilang bahwa keteknokrasian yang kemudian selama ini jadi Itu yang akhirnya ya jadi ujung dari Ini kan, pilihan publik. kalau itu kan kita tinggal tunggu aja ada Kiai NU yang sangat soleh, yang sangat dalam ilmu agamanya, tiba-tiba elektabilitasnya tinggi tanpa ada pengalaman pemerintahan kan nggak juga. Habib Lutfi mah paling harusnya Habib tapi Lutfi nomor rata-rata satu. kayak gitu jarang yang mau didorong untuk Masa Kiai lihat Said kan struktural ya. Kita ngomong kiai yang kultural ya. Oke. Ya bahkan Kiai Said yang struktural aja elektabilitasnya nggak naik karena memang pengalaman pemerintahannya belum Nggak visible. nggak banyak gitu dan nggak bisa dilihat orang gitu performanya gitu. ya Kiai kepala daerah siapa ya? Kalau di daerah ada lah banyak. Pak ini ya dulu Fuad Amin dulu almarhum. Oke, kalau gitu terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Muhammadiyah.